Temanmu yang ngebully itu akhirnya ada yang pernah minta maaf nggak sih? Minta maaf, tapi setelah viral sih Setelah minta maaf. Ya setelah setelah viral ya? minta maaf, kayak ada yang bilang kayak mereka tuh dulu nggak nyadar lah gitu. Mereka bilang dulu masih kecil lah gitu. Aku sempat upload juga sih di TikTok permintaan maaf mereka, tapi kayak banyak yang bilang tuh permintaan maaf mereka tuh kayak apa ya, kayak kurang gitu. Udahlah asal post aja, dan itu tuh cuma sekedar keresahan aku yang pengen aku tuangkan, dan aku tuh kayak awalnya tuh nggak mikir kayak, oh iya kan orang tuh jadi tahu Akan gue tahu. pernah masuk RSJ gitu, nggak kepikiran sampai situ. Terus Oke. pas tahu, aku tuh disadarinnya sama mama, kamu emang nggak apa-apa ngebuka diri kamu kayak gitu loh. Terus aku yang kayak, iya juga ya, kalau misalnya orang jadi lebih hati-hati ke aku malah jadi kayak, apaan sih emang, Iya iya. kayak jadi ngerasa eksklusif gitu loh. Jadi Mhm. aku nggak pengen sebenarnya kalau misalnya orang membuat aku jadi kayak dispesialin. Ada cerita para puan. Apa yang akhirnya membuat kamu sebenarnya berani cerita, berani confess ketika postinganmu itu viral, itu kan kamu membuka diri ke publik ya, ke dunia ya. Aku ini dulu pernah ada di rumah sakit jiwa gitu kan. Setidaknya kamu ngomong ke semua orang tuh, udah bukan orang terdekat lagi. Apa yang akhirnya membuat kamu berani sih sebenarnya? Kamu pikir lama dulu juga nggak sih, kayak 2 minggu juga gitu, atau enggak nih udah sikat aja deh gitu, post? Soalnya dulu aku tuh nggak nyangka bakal viral gitu loh. Jadi kayak, udahlah asal post aja, dan itu tuh cuma sekedar keresahan aku yang pengen aku tuangkan, dan aku tuh kayak awalnya tuh nggak mikir kayak, oh iya kan orang tuh jadi tahu Akan gue tahu. pernah masuk RSJ gitu, nggak kepikiran sampai situ. Terus Oke. pas tahu, aku tuh disadarinnya sama mama, kamu emang nggak apa-apa ngebuka diri kamu kayak gitu loh. Terus aku yang kayak, iya juga ya, terus yang baru tuh mikir 1-2 minggu itu kayak gitu. Jadi awalnya tuh aku juga nggak nggak Ya. nggak nyadar gitu kalau, oh iya kan jadi kebuka ya Iya gitu. iya. Orang tua pernah nyolek nggak sih yang kayak, kok kamu ngomong-ngomong sih gitu? Pernah Oke. pernah. Jadi orang tua kan ngerasanya tuh awalnya tuh aib. Jadi aku Iya. tuh dulu bener-bener Oke. disuruh keep banget, Iya. nggak boleh ada yang tahu aku pernah masuk RSJ, nggak boleh ada yang tahu aku pernah gangguan mental. Jadi bener-bener di keep banget. Terus pas aku upload gitu, terus aku cerita kalau aku viral gitu, orang tuh langsung kayak, "Deh, emang kamu nggak apa-apa, nanti kamu susah gini loh, susah dapat kerja loh, susah dapat suami loh," gitu-gitulah, mikirnya udah jauh banget gitu. Terus tapi aku yakinin gitu loh, kan aku sempat diundang di banyak selebriti juga kan di podcastnya. Di situ mereka beraniin diri buat nonton. Awal tuh misalnya papa takut nonton, Iya. kakek nenekku juga takut nonton, tapi akhirnya mereka nonton, dan mereka jadi malah dapet apa ya, pandangan baru gitu loh, kayak, oh iya bener juga ya, sebenarnya ini bukan aib, kenapa dari dulu kita berusaha tutupin ya gitu. Akhirnya mereka tersadarkan juga kayak, oh ini nggak usah, bukan aib dan nggak usah ditutupin, dan aku udah hebat bisa ngelaluin semua itu. Sehingga makanya pasti itu jadi sangat masuk akal ya, Iya. karena stigma-stigma itu ya akhirnya. Ceritamu gitu ya, cerita hidupmu itu ada pengaruh nggak sih ke orang lain bersikap ke kamu gitu? Kayak ada yang mungkin jadi lebih hati-hati kah? Atau justru kamu lebih hati-hati juga ke orang lain? Pengaruh nggak sih kalau pacaran kayak gitu? Lebih hati-hatinya kalau misal aku lagi nggak mood aja sih. Kalau Oke. misalnya lagi biasa aja ya bertindak seperti aku orang normal aja gitu. Aku juga Ah, kalau misalnya orang jadi lebih hati-hati ke aku malah jadi kayak, apaan sih iya emang, iya. kayak jadi ngerasa eksklusif gitu loh. Jadi Mhm. aku nggak pengen sebenarnya kalau misalnya orang membuat aku jadi kayak dispesialin gitu, aku nggak mau. Jadi aku pengennya tuh orang bertindak ke aku tuh secara normal aja, tapi mungkin sedikit memberi perlakuan yang beda kalau aku lagi nggak mood gitu. Oke. Aku tuh pernah lihat di TikTok kamu gitu. Oke. Di TikTok terus ada yang ceritanya itu kamu lagi mau ke psikiater, kayaknya Oke. mau kontrol atau apa gitu ya. Iya. Terus kamu sedih gitu. Iya. Kalau saya ke psikiater terus apa nangis, tapi Oke. ketika terus ngeliat kamu atau kamu dateng, terus jadinya lebih happy. Oh, iya itu pacar aku. Jadi pas itu kayak aku tuh beberapa akhir ini sering nangis Aha. karena
ke psikiater gitu, karena pas itu tuh aku lagi kayak manic kan, lagi manic, terus aku tuh udah feeling aduh ini kayak nambah obat deh, dari 1 jadi 2 gitu, terus nambah obat deh gitu, terus jadi suka nangis, aduh takut tambah obat, takut tambah obat gitu, karena aku kayak patokanku tuh obat gitu, nanti kayak aku udah makin baik tuh kalau aku obatnya tuh udah makin dikit gitu, terus ya udah, terus yang aku nangis itu ya udah tiba-tiba disamperin sama pacar aku itu ada di situ. Sayang kameranya nggak bisa digeser terlalu jauh. Oke. Tapi pacarannya udah dari kapan? Baru sebulan, tapi kenalnya tuh udah dari Januari gitu. Oh, dari Januari. Dari sekampus, sekegiatan. Sekegiatan, sering main badminton bareng. Oh, lagi-lagi ya. Tepok bulu itu ya. Ternyata berhasil. Oke, dan pas kenal gitu cerita dulu nggak kayak kondisinya atau apa gitu, atau? Kayak dia yang tahu sendiri dulu deh. Maksudnya aku tuh kenalnya tuh dari teman sebenarnya. Jadi teman aku ngajakin main badminton, terus ketemu dia gitu. Terus kayak dia tahu sendiri lah. Terus ya udah baru dekatnya tuh akhir-akhir ini kan, sebulan yang lalu gitu. Terus ya udah ya gitu. Terus ya udah akhirnya baru cerita-ceritanya tuh ya udah pas udah pacarannya gitu. Jadi dia udah tahu duluan kayaknya background aku. Itu ngefek gak sih sebenarnya punya pacar itu membuatmu lebih stabil, lebih lama kan? Menurut aku jadi lebih stabil sih. Gitu? Aku kayak sebulan ini udah nggak mood marah-marah gitu sih. Paling berantem dikit doang lah. Berantem bumbu lah ya. Iya. Tapi jadinya lebih stabil ya? Iya, jadi stabil. Kalau ke mama gitu aku udah nggak pernah marah kayaknya. Karena udah sering? Iya, dulu tuh kayak sebulan adalah aku marah ke mama gitu, misalnya ngamuk-ngamuk karena masalah apa gitu. Tapi kalau sekarang kayak udah nggak pernah deh. Kalau ke papamu, aku sempat lihat postingan, ada postingan kamu hadap-hadapan sama papamu ya? Oh iya, kayaknya itu heart to heart juga ya? Heart to heart juga. Itu papa tuh orangnya gampang banget tersentuh gitu, apalagi kayak baru pensiun kan, jadi mungkin itu ngefek juga. Kalau sama papa tuh aku sempet berantem besar juga, terus sampai berapa bulan atau nggak nyampe sebulan aku lupa, pokoknya baru baikan gitu. Tapi papaku tuh jadi lebih ini sih, setelah kejadian aku viral tuh jadi lebih sayang ke aku, kayak maksudnya mungkin sayangnya sama tapi kayak lebih ditunjukin sayangnya ke aku gitu. Termasuk tipe papa-papa yang menjaga emosi gitu ya? Yang nggak selalu nunjukin perasaan gitu? Papaku termasuk yang nunjukin perasaan sih, maksudnya kayak kalau nggak suka dia ngomong gitu. Bahkan kita tuh dulu seleknya karena dulu papa agak kasar, bukan kasar, agak keras gitu, tegas gitu. Dan aku tuh orang nggak bisa ditegasin, gitu. Aku nggak bisa dibentak orangnya. Jadi ketika aku dibentak, biasanya aku bentak balik gitu. Dan itu malah memicu konflik kan biasanya gitu. Jadi pernah berantem gara-gara itu, tapi semenjak itu papa jadi udah nggak terlalu keras lagi sih. Oke. Ini bukan bermaksud membandingkan sih, tapi sebenarnya kamu lebih dekat ke mamamu atau papamu? Itu sulit sih, karena sebenarnya dari awal tuh dari aku kecil aku dekatnya sama papa, tapi kebetulan hak asuhnya ada di mama. Jadi aku dekat juga sama mama, tapi aku juga tetap dekat sama papa gitu kok. Jadi kalau ditanya lebih dekat sama siapa, kalau secara deketan pasti dekat sama mama karena aku tinggal sama mama, tapi aku juga dekat sama papa gitu. Oke. Kawan Puan, kita mau main games dulu nih sama Kak Yofa. Namanya games, gampang namanya. Games tebak nama binatang. Jadi aturannya gini, di sini ada huruf-huruf. Terus nanti kita akan ambil ganti-gantian satu-satu. Terus kita akan tebak, bukan tebak, kita harus bilang nama binatang dari huruf awalannya itu. Kalau misalnya gagal menjawab, kita harus makan ini permen aneka rasa gitu, yang kayak di Harry Potter kayaknya ya. Ya. Mungkin ada yang rasanya enak, ada yang rasanya nggak enak. Tadi deg-degan. Iya makanya nih, sebenarnya deg-degannya karena ininya sih. Berarti kita mulai dari aku dulu. Oke, aku dulu ya. Asal nggak dapet yang hurufnya X gitu. Oke. B, beruang. Babi. Oke. B, belibis.
Bangu. Oke. Eh, em, burung? Nggak boleh ya? Jadi aku makan? Iya, makan. Oke. Rasa apa, Kak? Asa karet sepatu. Silakan Kak Yova, mumpung saya ngunyah. Jangan Z. Z masih bisa ya? Ayam. Angsa? Ada di rumah juga, suka ada di rumah. Anjing. Iya, terus aku nggak punya deh jadinya. Kalau bahasa Inggris terus nggak boleh gitu ya? Nggak boleh. Kenapa sih aku makan terus? Ya nggak kepikiran. Apalagi sih? Gak tahu juga. Ini bawa lantai rumah sakit. Ya ampun. Tahu kan bawa rumah sakit tuh? Kayak bawa lantainya. Berarti aku kan? Iya. Kamu belum makan sama sekali ya? Jago nih. Oke. Ini terakhir ya? Kak. Wow. Kijang. Kelinci. Kambing. Oh my god. Apa ya? Dia nyerah. Kebetulan penasaran juga sama penasaran permennya. kan? Ya boleh. Apa ya? Yang mana ya? Apakah karet? Kayaknya dari tadi tuh rata-rata berhubungan sama lantai sama kaki ya. Apa Kak? Rasa muntah. Akhirnya ya di penghujung games. Kak Yova dapat juga. Oke, Kak Yova. Cerita kamu itu kan luar biasa banget ya. Menurut kami tuh cerita kamu luar biasa banget. Perjalanannya itu turun naik, tapi ya kami senang lah gitu ya karena kamu bisa berbagi dan itu akhirnya jadi bermanfaat buat orang lain gitu. Kamu udah bikin pasti. Masih ada nggak life goals lagi yang kira-kira kamu pengen raih gitu? Aku pengen jadi orang yang bisa matain stigma negatif kesehatan mental itu sih, dan life goals aku yang buat deket ini tuh aku pengen semoga Pasti ID tuh bisa sukses eventnya di Hari Kesehatan Mental Sedunia, target donasinya terpenuhi dan acaranya juga terpenuhi target audiensnya dan bisa viral juga, maksudnya bisa orang-orang tuh tahu Pasti.id itu apa, seperti itu sih. Aku lagi fokus ngembangin Pasti.id untuk saat ini. Kalian bisa cerita, kasih tahu aja langsung ke kawan Puan, Pasti.id itu bisa dicek di mana sih? Jadi Pasti.id itu bisa dicek di Instagram, ada @pasti.id, dan kalau mau tahu info-infonya bisa cek TikTok aku juga di @rsjsurvivor. Dan untuk saat ini bakal ngadain beberapa event. Yang pertama itu donasi, yaitu Pasti Bisa, di mana kita tuh berusaha untuk buka donasi untuk orang-orang yang membutuhkan ke psikiater tapi terkendala di biaya. Terus juga donasi untuk panti-panti ODGJ yang menampung ODGJ yang mungkin membutuhkan biaya bantuan dari kami. Terus juga kita bikin event di Hari Kesehatan Mental Sedunia berupa seminar yang hybrid, rencananya ada offline dan ada online juga. Kemungkinan besar akan dijalankan di rumah sakit jiwa. Jadi nanti kita akan bekerja sama dengan salah satu rumah sakit jiwa di Jabodetabek. Nanti eventnya akan berjalan di situ. Dan yang terakhir ada juga platform untuk teman-teman bisa sharing cerita teman-teman. Misalnya teman-teman ada yang berkaitan dengan kesehatan mental, teman-teman bisa sharing di Pasti.id sendiri itu. Itu cool banget. Mungkin bisa dikasih tahu juga ya ke kawan Puan. Sebetulnya kalau kita ingin menjadi bagian dari generasi yang bisa mematahkan stigma negatif gitu ya. Apa sih yang bisa kita lakukan? Kalau ketemu orang, apa sih yang bisa kita lakukan gitu? Oke, yang pertama
kira-kira tuh jangan jangan gampang ngejudge gitu, karena kan sekarang kita banyak generasi yang kayaknya judgmental banget, kayak ini aneh dikit dijudge gitu, ada bermasalah dikit dijudge, dan itu sebenarnya bikin stigma baru, kayak misalnya ada orang yang punya mental health dijudge-nya gimana gitu. Nah itu bisa melahirkan stigma baru, kayak ngelihat orang yang punya masalah kejiwaan kayak ini orang nggak bisa produktif gitu, pasti nggak bisa produktif, nggak bisa berprestasi, kerja aja nggak bisa, mengandalkan emosi aja nggak bisa, gimana kerja misalnya kayak gitu. Nah itu sebenarnya masih harus dikurangin sih, biar nggak terlalu ngejudge lah gitu. Oke. Nah kalau buat kawan Puan yang mungkin mereka juga melalui masa yang memendam perasaan, terus mungkin mereka nggak yakin gitu ya, ini sebenarnya aku tuh normal, apa sebenarnya aku emang harus cari bantuan sih. Kira-kira ada yang bisa kamu sampaikan nggak ke kawan Puan yang lagi merasa kayak gitu? Yang pertama tentu saja tadi udah aku jelasin panjang lebar tentang validasi emosi. Kalau bisa teman-teman tuh lebih belajar lagi untuk memvalidasi emosi teman-teman. Kalau misalnya teman-teman lagi sedih aja nggak apa-apa, tapi jangan berlarut-larut. Kalau lagi marah juga marah aja, tapi luapkan dengan cara yang benar. Kalau lagi seneng juga itu bagus banget. Terus kalau misalnya udah ngerasa butuh nih ke psikiater atau ke psikolog, jangan pernah ragu-ragu gitu, karena banyak orang yang sebenarnya tuh dari dulu tuh udah kepikiran mau ke psikiater atau ke psikolog, tapi mereka tahan karena takut sama stigma, ya mereka ngerasa kayak gue nggak apa-apa kok, nggak perlu sampai ke psikiater atau ke psikolog, padahal atau enggak mikirnya kayak yang ke psikiater atau ke psikolog tuh cuma orang gila gitu, maaf ya. Terus jadi mereka ragu gitu, padahal ke psikiater atau ke psikolog tuh bukan berarti kita gila, bukan berarti kita punya gangguan gimana-gimana, tapi tuh kita ke psikiater atau psikolog tuh karena kita emang butuh bantuan dari seorang ahli, seperti itu. Jadi jangan pernah ragu-ragu lagi kalau mau cari bantuan ke ahli. Cool. Sekali lagi Kak Yova, terima kasih banyak ya buat waktunya, buat ceritanya, dan buat menjadi orang yang selalu optimis. Itu penting banget, jadi kita belajar banyak. Terima kasih ya Kak Yova. Terima kasih juga teman-teman udah undang aku ya. Selalu sehat, sampai akhirnya suatu saat bisa tidak ada obat lagi ya. Amin. Dari 1 menjadi 0 ya. Amin. Thank you Kak Yova. Terima kasih juga Kak Indi. Kawan Puan, terima kasih banyak udah menyimak obrolan kita dengan Kak Yova. Kalau bisa ngerangkum, ada 5 poin penting yang bisa kita catat. Yang pertama, jangan menyepelekan atau menganggap enteng emosi yang muncul dalam diri. Yang kedua, marah, sedih, kecewa, bahagia, semuanya adalah berbagai emosi yang akan selalu hadir dalam diri kita. Rasakan dan terima emosi-emosi itu sebagai bagian dari diri kita. Yang ketiga, kita boleh terpuruk, tapi ingat untuk selalu bangkit kembali. Yang keempat, kalau lagi merasakan emosi negatif, sebetulnya ada tips menarik dari Kak Yova yang sebetulnya kawan Puan bisa lakukan. BCS, Bath, Chill, Sleep. B untuk bath itu artinya kawan Puan bisa mandi, bisa skincarean, bisa pergi ke salon. Lalu C untuk chill, itu berarti kawan Puan bisa dengerin lagu, baca novel, atau nonton film. Yang terakhir S, sleep, artinya istirahat dan tidur. Yang kelima, jangan ragu-ragu buat cari bantuan untuk konsultasi ke psikiater atau psikolog. There's no shame in seeking help. Sekali lagi terima kasih banyak kawan Puan udah menyimak cerita para Puan kali ini. Jangan lupa subscribe, like video ini, dan tinggalkan komen. Kita ketemu lagi di episode cerita para Puan berikutnya. Bye!